I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Nur Rahmawati dengan NIM 70 dari kelas B angkatan 24. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Integrasi Folklore dalam Pembelajaran Digital sebagai Inovasi Pendidikan dan Penelitian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke pengertian folklore. Apa sih itu folklore? Pesan atau kesaksian yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Pesan itu disampaikan melalui tuturan dan tindakan dengan ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat maupun juga pantun. Apa aja sih folklore itu? Yang pertama ada folklore lisan, yang kedua folklore setengah lisan, yang ketiga ada folklore bukan lisan. Pendokumentasian folklore lisan ada apa aja? Yang pertama, ada cerita yang beredar secara lisan. Yang kedua, ada wawancara dengan informan. Yang ketiga, mendokumentasikan lirik dalam video dan melodi lagu rakyat. Dan yang terakhir, membuat transkripsi nilai teks dari sastra lisan. Lalu, perlukah disebarluaskan? Tentu saja perlu. Menyebarluaskan melalui media digital atau platform lain. Diterbitkan karya sastra lisan dalam bentuk buku atau media cetak. Adakah pemeran atau pertunjukan mempromosikan sastra lisan? Lalu lakukan kajian sastra lisan dan publikasikan di platform online. Kreativitas pendokumentasian apa aja sih itu? Yang pertama, ada teks cerita bergambar. Yang kedua, membuat film animasi. Yang ketiga, mengabdikan dalam karya sastra dan karya seni. 4. Membuat infografis. Selanjutnya ada perkembangan teknologi pada generasi muda. Perkembangan teknologi mengubah gaya hidup generasi muda. Generasi muda akrab dengan dunia digital. Inovasi untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern. Lalu, implementasi teknologi digital dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi interaksi dan e-book digital yang berisi cerita rakyat. Fitur media digital dikembangkan seperti animasi, kuis reflektif, forum diskusi virtual, e-book interaktif, dan juga video animasi. Lalu penelitian folklore di era digital apa aja sih? Yang pertama ada mengalihkan media cerita rakyat menjadi visual, menjadi bentuk anime, animasi, maupun buku dongeng. Revitalisasi narasi melalui text to image atau text to video. Misalnya, legenda Rawa Pening dapat divisualisasikan ulang dalam bentuk animasi interaktif dengan gaya ilustrasi batik ataupun wayang digital. Lalu ada penggayaan visual dan multidomalitas dengan bantuan AI. Seperti legenda Gunung Bromo diubah menjadi pengalaman impresif storytelling menggunakan narasi suara yang dihasilkan oleh AI atau text to speech, suara alam digital atau soundscape generation. Lalu mode visual interaktif cerita rakyat Nusantara itu bagaimana? Komponen model visualisasi yang interaktif cerita rakyat. Yang pertama dari sumber narasi tradisional berasal dari cerita rakyat. Yang kedua ada AI berperan dalam proses teks menjadi representasi visual atau video. Yang ketiga ada media interaktif menggunakan platform web atau aplikasi. Yang keempat ada penggunaan produk partisipan aktif, misalnya seperti pelajar. Lalu yang terakhir, konteks budaya memuat nilai simbol dan kearifan lokal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Kalau ada kurang dan lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.